Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ginanjar Dwi Kusuma. Saya adalah mahasiswa Mercubuana. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang industri elektrolit dan industri elektrotermal sebagai tugas besar 2 saya. Berikut penjelasannya. Industri elektrolit dan elektrotermal ini adalah merupakan tugas besar 2 kimia industri saya. Berikut saya akan mempresentasikan menggunakan presentasi video. Jika ada salah, saya mohon maaf dan koreksinya kepada Pak Bakririo. Langsung saja, yang pertama saya akan gambaran tentang kimia industri. Apa itu kimia industri? Kimia industri adalah cabang ilmu kimia yang melakukan pengetahuan kimiawi terhadap produk, material, dan zat kimia, khusus dengan sedikit dampak buruk pada lingkungan. Meskipun proses kimia laboratorium disesuaikan secara tradisional dengan skala industri, proses tersebut dimodelkan dengan cermat sesuai dengan skala mereka. Dengan demikian, fenomena seperti perpindahan massa atau panas, model arus atau sistem kontrol dikelompokkan di bawah lingkup teknik kimia. Untuk prediksi pengaruh fluida dan model aliran panas serta momentum transfer evaluasi pengaruhan hanya dapat didekatkan secara empiris. Skala percobaan atau pilot plan sangat digunakan untuk mengukur dan memilih bahan dan peralatan. Jadi itu sedikit gambaran tentang kimia industri. Jadi ini adalah pengertian dari apa yang industri yang menjadi bagian saya, yaitu elektrolit dan elektrotermal. Yang pertama adalah elektrolit. Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Ion-ion merupakan atom-atom bermuatan elektrik. Elektrolit bisa berupa air, asam, basa, atau berupa senyawa kimia lainnya. Elektrolit umumnya berbentuk asam, basa, atau garam. Beberapa gas tertentu dapat berfungsi sebagai elektrolit pada kondisi tertentu, misalnya pada suhu tinggi atau tekanan rendah. Elektrolit kuat identik dengan asam, basa, dan garam yang kuat. Elektrolit merupakan senyawa yang berkaitan dengan ion dan kovalen polar. Sebagian besar senyawa yang berikatan ion merupakan elektrolit. Sebagai contoh, ikatan ion NaCl yang merupakan salah satu jenis garam, yakni garam dapur. NaCl dapat menjadi elektrolit dalam bentuk larutan dan lelehan atau bentuk liquid dan aqueous, sedangkan dalam bentuk solid atau padatan senyawa ion tidak dapat berfungsi sebagai elektrolit. Jadi elektrolit adalah uraian dari ion-ion membentuk ion-ion yang selanjutnya dikonduktifkan menjadi elektrik. Selanjutnya ada elektrotermal. Elektrotermal adalah kategori lain dari elemen pemanas listrik seperti aluminium cor, tembaga cor, pemanas besi cor, elemen pemanas PTC, dan pipa panas. Resistance band dengan pemanas radiasi inframerah jauh untuk pengiringan terowongan, ruang pengering, peralatan pemanasan oven, jembatan kabel industri terkait, pemanasan listrik, ketel listrik, pipa pemanas boiler, oven pemanas listrik, pipa pemanas listrik, pemanas listrik anti ledakan, penyimpanan tangki pemanas listrik, suhu tinggi keramik pemanas listrik, molecular sieve electric heater, pemanas listrik beredar, pemanas listrik caterpillar, pemanas air panas listrik, sirkulasi cairan pemanas listrik. Jadi elektrotermal adalah listrik yang dipanaskan gitu. Jadi kayak kita mengalami listrik tapi dia melalui sebuah kumparan yang dipanaskan hingga kumparan tersebut membara. Terus asal bahan baku elektrolit dan elektrotermal. Langsung saja, elektrolit. Larutan elektrolit normalnya terbentuk dari ketika garam dilarutkan dengan sebuah zat pelarut, contohnya air. Komponen individual dari garam kemudian terdisosiasi akibat proses interaksi termodinamis antara molekul pelarut dan terlarut yang disebut solvasi. Salah satu contoh solvasi adalah ketika garam NaCl dilarutkan dalam air, kemudian garam berwujud padat akan larut dan mengalami disosiasi. NaClS, rumus unsurnya adalah Na plus Aq plus Cl min aqueous. Zat lain juga dapat bereaksi dengan air dan menghasilkan ion, contohnya adalah karbon dioksida. Selain garam, larutan elektrolit itu bisa
dihasilkan dari karbon dioksida. Selanjutnya adalah elektrotermal. Paduan elektrotermal, bahan paduan untuk pembuatan elemen pemanas listrik. Bila saat ini melalui komponen paduan melalui efek Joule, energi listrik menjadi panas. Jadi elektrotermal intinya adalah mengubah energi listrik menjadi panas melalui sebuah kayak medan gitu ya, kumparan. Produk paduan elektrotermal umumnya terbuat dari kawat halus. Nah, jadi kawat halus yang biasanya kita tahu kalau pemanas itu dia pakai kawat yang dililit-lilit gitu kan ke dalam sebuah kawat. Jadi dia lilit listrik kan lama menjadi panas dan itu akan membara dan menjadikan listrik itu panas gitu. Dan media yang terkena itu juga akan menjadi panas. Itu prinsip konsep dasar elektrotermal. Jadi ada kawat halus, kawat bundar, strip datar atau taps resistance. Dalam persyaratan khusus juga bisa dibuat dari pipa dan tuang gitu. Umumnya memiliki resistivitas tinggi, panas lelah, tahan korosi, dan stabilitas bentuk suhu tinggi dan sebagainya. Jadi dapat secara efektif membuat energi listrik jadi panas. Paduan elektrotermal pada pembakaran bersuhu tinggi membentuk film oksida padat yang memiliki sifat antioksidan yang baik. Yang selanjutnya adalah manfaat atau kegunaan dari elektrolit dan elektrotermal. Elektrolit di sini bisa buat pembuatan gas laboratorium, penyembuhan logam, permurnian logam kotor, elektrolit dalam tubuh. Nah, yang paling menarik ketika pembahasan elektrolit ini ternyata di tubuh kita itu terdapat elektrolit. Elektrolit ini bisa dibikin dari kayak tadi kita mengonsumsi garam, kita mengonsumsi banyak ion, karena elektrolit itu terbentuk ion yang terlarut dalam garam tadi yang dijelaskan pada penjelasan awal. Jadi dalam tubuh kita itu ternyata ada listrik gitu. Jadi kenapa ketika ada aliran listrik dalam sebuah ketika hujan terus ada aliran listrik putus, atau ketika kita memegang listrik tapi dalam keadaan basah, kita harus pakai sandal karena biar groundnya itu nggak ke tanah gitu loh, karena diri kita itu mengandung listrik sekitar 0, berapa pernah saya baca itu 0, berapa persen gitu diri kita itu mengandung listrik. Nah, itu yang menarik sih, itu elektrolit dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah elektrotermal. Elektrotermal dari beberapa kondisi fisik dapat terbuat dari berbagai pemanas listrik seperti besi listrik, kompor listrik, oven listrik, pemanas air, dan kotak palka listrik. Pokoknya sesuatu listrik yang suatu panas yang menggunakan listrik itu bisa dikategorikan sebagai elektrotermal. Proses industrinya. Jadi elektrolit ini dihasilkan dari elektrolit satu sebagai isolator dalam air agar listrik tidak dapat mengalir. Yang kedua adalah oralit, adalah larutan untuk merawat diare, contohnya diaper. Nah, ini elektrolit yang dalam tubuh gitu. Oralit diminum penderita diare supaya tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Cairan tubuh mengandung komponen larutan elektrolit untuk memungkinkan terjadinya daya hantaran listrik yang diperlukan impuls saat bekerja. Larutan ini mempunyai kompos campuran trium klorida, kalium klorida, glukosa anhidrat, dan anhidrium bikarbonat. Akumulator. Yang ketiga ada di akumulator atau acu. Adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Aki dipakai untuk starter kendaraan menggunakan larutan asam sulfat H2SO4. Jadi elektrolit itu selain dalam kendaraan, elektrolit juga bisa dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah elektrotermal. Proses industri elektrotermal sendiri ini elektrotermal itu kayak proses industri ya, dia dibuat untuk misalnya kelompok ini mencakup pembuatan kompor gitu. Jadi kayak industri rumah tangga yang menggunakan listrik yang pemanas, misal kayak kompor listrik, terus hair dryer, terus water heater, itu kan semuanya menggunakan konsep listrik yang menghasilkan panas. Jadi selanjutnya adalah perusahaan.
perusahaan ini beberapa contoh perusahaan yang udah saya dapat dari googling dari elektrolit dan elektrothermal. Kita lihat untuk industri elektrolit yang sudah saya searching di Google adalah di sini dikatakan bahwa PT Rubicon Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur Jepang yang mengkhususkan diri dalam membuat kapasitor elektrolit dengan berbagai aplikasi termasuk konsumen industri, listrik, penerangan, dan otomotif. Jadi ini mungkin karena saya searching di mereka. Yang kedua adalah industri elektrothermal. Jadi industri elektrothermal adalah contoh perusahaannya adalah PT Simatech Manufactory Batam, merupakan perusahaan bergerak di bidang industri peralatan listrik rumah tangga, industri perusahaan elektronik. Jadi Simatech ini bekerja kayak mungkin di Indonesia di ini tidak hanya di Batam seperti bagi Cosmos, Mia. Kalau dia kan lebih ke kayak pemanas listrik gitu yang sudah terkenal. Kalau Simatech ini kan mungkin agak sedikit kurang laku, tapi ini saya searching di Google jadinya ya udah ya saya tahunya itu. Tapi yang saya tangkap dalam pembelajaran elektrothermal ini jadi perusahaan-perusahaan yang dia industrinya peralatan listrik rumah tangga seperti Cosmos, Miyako itu kan sama aja dengan Simatech. Gitu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah atau mana saya mohon koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.